Suara saya oke? Oke? Oke. Oke. Aku oke? Ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kami UI Channel. Kali ini kita tetap masih akan membicarakan Piala Dunia dan effort-effortnya dan sebagainya. Kali ini saya didampingi Bang Andi Azizi yang akan mengulas Andi Azizi Amin. Andi Azizi Amin. Ada aminnya. Ada aminnya. Oh, ada aminnya. Andi Azizi Amin. Insya Allah kita akan mengulas tentang ekonomi dari efek-efek Piala Dunia ini ya Bang ya. Terutama UMKM. UMKM. Oke, Bang. Jadi gini Bang, kita masuk ronde ketiga putaran ke Piala Asia ronde ketiga ya. Ya. Alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Ya. Lawan Arab kita seri. Padahal diperkirakan kita akan kalah 4-0 sama media-media lain. Mereka langganan Piala Dunia. Langganan Piala Dunia. Dan kita main di kandang lawan. Yes. Kita 1-1. Alhamdulillah. 1-1. 1-1. Minggu depannya kita main di Indonesia. Kita tuan rumah. Lawan kita juga bukan sembarangan. Peringkat ke-26 dunia. Peringkat ke-26 FIFA. Langganan Piala Dunia. Australia. Dan dia menurunkan tim terbaiknya saat itu. Hasilnya 0-0. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita dapat jadi 2 poin. 2 poin. Sekarang ranking 4. Ranking 4. Berarti sebenarnya target yang sudah dicanangkan Sintayong dan PSSI sebenarnya kita udah aman ya di posisi itu. Ya. Tapi kalau bisa lebih kenapa enggak? Ya. Kalau bisa lebih kenapa enggak? Karena kemungkinan Oktober ini peluang itu ada Bang ya? Ada. Ada ya? Ada. Bisa dijabarin Bang? Ya. Kalau saya melihat begini ya, saya bicara karena kita berbicara tentang kaitan antara Piala Dunia dengan industri sepak bola Indonesia dan UMKM khususnya ya. Okay. Ya jadi ketika kita berbicara tentang target-target ya, ada yang sifatnya jangka pendek atau biasa disebut juga sifatnya pragmatis. Yes. Ada yang sifatnya jangka menengah, ada yang sifatnya jangka panjang. Okay. Nah bagi saya Piala Dunia ini itu jangka pendek. Jangka pendek. 2026 ini jangka pendek, oke. Kita gabung lah, ya. Merupakan hal yang target pragmatis gitu. Ketika kita punya target jangka pendek masuk Piala Dunia, kita juga harus ukur diri. Ukur dirinya itu adalah ya dari segi peringkat kita di mana dan sebagainya. Dan ini ketika kemudian kita serahkan saja quote-unquote kepada mekanisme pasar, biar saja itu berjalan seperti apa adanya. Seperti air mengalir. Business as usual. Ya. Oke. Maka yang akan terjadi itu adalah ya kita terlalu tinggi fantasi kita untuk masuk kepada ke Piala Dunia. Kita tahu dulu tahun 2022 kita ranking terakhir. Ya, betul. Dari sekian kalau nggak salah 8 di grup 8 kita ranking terakhir. Nggak pernah menang. Oke. Ya. Jadi nggak mungkin ini, harus ada intervensi. Ya, tidak boleh business as usual. Ya, cara mengurusnya sama seperti biasa saja. Harus ada intervensi. Nah, intervensi ini salah satu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan naturalisasi. Ini jangka pendek. Ini jangka pendek. Ya, lebih tepat lagi kita bagaimana masuk target Piala Dunia dulu. Karena industri sepak bola ini harus dihidupkan. Pendekatannya tuh pendekatan industri lah ya. Pendekatan industri. Jadi kalau saya sekarang saja dengan kita masuk babak ketiga itu sudah bangkit lagi. Ya, semangat sepak bola Indonesia. Betul. Sebenarnya potensi kita besar. Kenapa kita besar? Ini olahraga rakyat. 70% penduduk Indonesia suka. Ya. Coba cari satu kampung di Indonesia ini yang nggak ada sepak bolanya. Iya. Coba deh, kampung mana coba cari di Indonesia ini kampung yang nggak ada sepak bola. Dan
Tarkam di manapun Ada, selalu ramai, selalu ada penonton. bahkan kampung di atas gunung pun Iya. ada sepak bola. Ada Padahal sepak nggak bola. mudah main di atas gunung. Betul, luar biasa. Jadi organisasi ini organisasi rakyat. Betul. Tinggal sekarang kita melihat ya kalau ada suatu katakan ini produk or services ya, itu digemari oleh begitu banyak orang. Ini kan potensi pasar besar. Wah, ya betul. Bisa menggerakkan ekonomi. Tinggal bagaimana kemudian ini kita rangkai menjadi satu ekonomi yang besar, bisa kita sebut ekosistem, bisa kita sebut industri. Sehingga nanti itu karena ketika kita berbicara industri pasti ada ada sektor-sektornya yang saling terkait antara satu dengan saling yang lain. menunjang satu dengan yang lain. Ada sektor intinya, ada sektor-sektor pendukungnya dan sebagainya. Kalau saya melihat dengan semangat Pildun sekarang ya kan kita lihat ya, nggak ada di dunia ini orang menyanyi bersama-sama dengan tertib. Ya. Seperti ketika kita melawan Australia. Dan dikira itu kita seri aja kita merayakan. Iya. Gitu. Padahal itu sudah menjadi tradisi, rutinitas yang bagus. Iya, menang kalah kita nyanyi itu. Menang kali kita nyanyi tanah airku. Iya. Ini potensi besar. Apalagi dalam dunia hari ini yang dunia digital ya. Jadi saya pribadi melihat bagaimanapun ini kontribusi dua orang yang utama saya lihat. Satu, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, yang kedua STI, pelatih kita. Dan mereka klop ya. Iya, kemudian gabunglah dengan pemain. Ya. Betul. Karena bagaimanapun untuk melakukan naturalisasi itu kan banyak sekali to-do list-nya. Ya. Banyak sekali hal-hal yang dikerjakan dan Pak Erick melakukan dengan baik. Dan kali ini negara membantu 100% seperti itu. Ya harus, karena ini potensi besar. Dan rakyat juga nunggu akan menggerakkan ekonomi. Betul. Ya. Contoh aja dari baju aja ya, jersey aja ini. Ya. Kan sampai ke kampung-kampung itu yang banyak yang tiruannya pasti beredar. Iya, mulai dari jersey, minuman, industri kulinernya, banyak sekali hal-hal yang kemudian ini bisa menggerakkan ekonomi. Sehingga suasana yang baik ini, suasana yang sudah kondusif ini harus terus berlanjut. Dan memang harus ada tadi intervensi itu, tidak bisa kemudian kita serahkan begitu saja dalam bahasa ekonomi ke market saja, ke pasar saja, nggak bisa. ke praktek biasa saja, business as usual. Ya. Harus ada intervensi. Dan bentuk intervensi yang dilakukan sekarang itu naturalisasi. Karena memang kita realitasnya pemain-pemain kita memang belum siap untuk berbicara. Nggak usah terlalu jauh lah, di level ASEAN dulu kita keteteran. Waktu kita kalah 4-0 lawan Australia, masih pakai pemain naturalisasi tapi tidak semua kan. Iya, dan ini nggak perlu dipertentangkan, ini hal biasa. Di mana-mana di perusahaan juga kadang-kadang perlu rekrut orang, ada headhunter dan sebagainya. Ini naturalisasi, ini headhunter saja. Dan lagi memang warga negara Indonesia kan? Apalagi begitu kan, ada mereka dengan negaranya. Ini suatu hal yang positif ya. Jadi mereka melihat ini ingin apakah karena orang tuanya, kakeknya, neneknya dan sebagainya. Ini hal-hal jelas ada turunan, nggak asal-asal naturalisasi. Iya, sehingga ini nggak perlu kita pertentangkan lah antara naturalisasi dengan domestik, wasting time ya. Ibaratnya orang bule Indonesia, Indo yang kita sebut mereka di sini kan tuh anak Indo, kan mereka orang Indonesia juga. Apalagi zaman sekarang, zaman globalisasi ya. Iya, betul. Karena ini potensinya besar sekali. Jadi setelah tumbuh minat yang cukup besar seperti sekarang ini, baru mulai nanti setelah 2026. Lebih banyak fokus kita menata lagi yang kompetisi dalam negeri, Liga 1, Liga 2, U19, kelompok-kelompok umur ini kita tata lagi gitu ya. Mumpung lagi semangat-semangatnya ya. Iya, karena anak-anak sekarang misalnya melihat Pildun ini, mereka ada giroh, ada semangat, ada spirit untuk juga jadi pemain bola. Seperti Argentina 78. Ya, sebelum 78, sebelum 78 kan dia nggak begitu masuk 78 juara dunia dan dia terus bertahan.
Ya. Prancis juga kan belum lama jadi juara dunia. Iya, betul. Ya. Prancis jadi juara dunia tahun 98. Ya, itu yang pertama kali. Zidane. Ya, dia 2 gol itu. Ya. Sundulan dia itu. Ya. Lawan Prancis saat itu kan. Lawan Brazil di finalnya. 3-0 ya. 3-0. Skornya 3-0. Dan dalam tim nasional Prancis kalau kita lihat itu banyak naturalisasi. Dari 11 orang pemain dalam Piala Dunia itu, 8-nya keturunan Afrika. Betul. Itu negara sekelas juara dunia. Ya. Dan yang gembira ketika Prancis jadi juara dunia bukan orang keturunan saja, bukan orang keturunan. Semua rakyat Prancis gembira dan merayakan. Ini apa? Ada rasa menumbuhkan semangat persatuan. Ini hal positif, merasa diri sebagai suatu kebangsaan, suatu bangsa. Gitu. Dan di kita momen itu sudah mulai ada, sudah mulai muncul. Ya, apalagi sekarang kita menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang masuk ke Piala Dunia. Jadi kita bisa sebut bahwa sepak bola Indonesia ini wakil ASEAN di Piala Dunia. Betul. Dan tadi kita sempat ngitung-ngitung di luar, Bang ya. Kemungkinan Oktober kita bisa nomor 2, peringkat kedua. Bisa ya, karena optimis saja lah. Karena kalau nomor 1 terlalu berat lah. Ya, nomor 1 kayaknya udah dipegang Jepang gitu kan. Ya. Karena Oktober ini kan Australia dan Arab Saudi itu akan ketemu Jepang. Iya. Itu kita mereka udah saling bunuh di situ kan. Kita akan ketemu lawan yang memang insya Allah bisa kita kalahkan. Iya. Dan ada bagusnya juga ya. Kalau saya bahkan berpikir begini. Sebenarnya ini kan kalau sepak bola internasional ini sudah industri banget lah ya. Industri banget. Pendekatannya bisnis sekali ya. Betul. Itu hal-hal baik saja asal efisien ya. Nah, sebenarnya itu FIFA internasional ini FIFA ini. Jangan dijadikan satu grup itu Cina dengan Indonesia. Kenapa? Karena Cina itu penduduknya besar. Cina itu kalau memang mau itu perlu masuk Piala Dunia. Indonesia perlu masuk Piala Dunia. Mungkin kemarin yang diperkirakan Cina, tapi mungkin setelah sekarang dengan pemain-pemain yang itu tidak terlalu menguntungkan. Kenapa? Karena Indonesia gimana pun masih nomor 4 penduduk terbesar Indonesia. Jadi yang besar-besar penduduknya ini kalau ada potensi didorong gitu. Mestinya dari segi bisnisnya. Dari segi bisnis. Oh, makin ramai. Ramai. Ya karena sesuatu kalau sudah pendekatannya bisnis itu berkembang dan sustainable. Asal kemudian di situ berlaku profesionalisme. Jadi begitu. Tapi mungkin Cina saat ini kalah dengan kita karena kita posisi nggak boleh, kita harus masuk. Kita harus masuk. Kali. Maksud saya tadi dari 3 grup yang ada sekarang itu grup dipisah seharusnya supaya kalau 2 ini masuk kan bertambah penonton. Tambah banyak. Cina juga cukup menggemari sepak bola. Kan? Itu 1 miliar penonton digabung 2 negara ini. Betul. Itu kan dahsyat itu. Kita main ke yang Xiangdong ini sekarang aja kan 30 jam kalau kita pakai pesawat komersial kan. Makanya Pak Erik di charter situ ya. Charter pesawat situ kan. Ya benar. Kemudian saya melihat begini. Jadi for the time being ya. Sampai Piala Dunia ini kita udahlah mengurangi lah mempertentangkan antara naturalisasi dengan domestik. Udah nggak zamannya gitu. Iya, kita gimana saat ini kemudian kita itu semua fokus kita itu ya stakeholder bola ini siapapun ya. Karena kalau stakeholder pemangku kepentingan ini semua orang yang terkait ya. Termasuk kami supporter ini. Tidak lagi mempertentangkan hal-hal seperti itu. Ya. Betul. Bagaimana fokus ya supaya pemain juga merasa nyaman ya. Karena kalau terlalu kita pertentangkan terus lama-lama orang juga ini gimana sih? Sakit hati juga. Padahal mereka ketika main ngegolin itu luar biasa sekali. Kayak memang dia udah bukan negara lain. Iya, dan itu nggak bisa dipaksa. Saya dengar wawancara walaupun terjemahan STY saat itu awal pertama pelatih kita itu. Apa kelemahan utama pemain Indonesia? 1, disiplin. 2, daya tahan fisik. Iya. Daya tahan fisik nggak terlalu kuat. Dan kita lihat di mana-mana kan. Babak pertama bagus. Kenceng. Babak kedua ngos-ngosan. Dan ini perlulah sementara ini kita mendatangkan
pemain-pemain keturunan yang berbakat, ya, supaya dalam rangka misi besar apa? Dalam rangka kita kemudian menghidupkan pasar bola yang sangat besar ini. Nah, di situ kalau tadi saya berbicara juga ada rasa persatuan, ya. Kita merasa satu bangsa. Perlu hal-hal begini ini, karena ini bangsa kita ini bangsa besar, ya. 280 juta orang, ya, kurang lebih hari ini, dan itu besar sekali. Dan 70%-nya penikmat sepak bola. Iya. Dan kemudian, ya, ini kan akan sebentar lagi ini ada presiden baru, yang salah satu temanya juga Pak Prabowo ini persatuan, ya. Nah, ini didorong ini karena terus terang kita selama 10 tahun terakhir ini harus kita katakan realitasnya diadu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Yang kampret, apa lagi? Cebong, kampret, apa gitu ngadu sama anak bangsa gitu. Akhirnya kita dikerjain oleh orang asing, dikerjain oleh negara asing, diambil resources kita oleh orang-orang asing. Ini sangat tidak kondusif. Ya kita kontestasi politik itu 5 tahun sekali, bukan kemudian 5 tahun seumur hidup gitu. Terus saja kapan akan maju bangsa ini? Dan itu terjadi apa akibat dari keterbelahan masyarakat ini? Kita itu ketika 2014 pendapatan per kapita Indonesia itu 3.700. 2013-2014 itu segitu, ya. Kita itu meningkat ketika tahun 97 itu hanya 1.100. Ketika terjadi krisis yang kemudian peristiwa besar tahun 98, demo dan sebagainya itu, ya. Kita tahun 97 itu ekonomi Indonesia dalam segi pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan Republik Rakyat Cina. 97. 98, Cina itu baru bisa melewati kita karena kita mengalami krisis. Dan lama kita diunggul dibandingkan Cina. Kembali kita ke topik tadi, jadi dari 1.100 meningkat menjadi 3.700, ya, 98 sampai 2014, kurang lebih 16 tahun, 15 tahun lah gitu, ya. Nah, dari 1.100 3.700 berarti meningkat 2.600 peningkatannya. Ya, selama 15 tahun. Berarti tinggi sekali. Kemudian sekarang karena masyarakat terpecah, saling menyerang terus antara satu dengan medsos rame, dengan hal-hal seperti bahkan itu. Suami istri bisa cerai. Iya. Itu meningkatnya berapa? Hari ini Indonesia cuma 4.500. 4.500. Iya. Sekarang nih. Iya, ada beberapa versi, ada yang mengatakan 4.300, 4.400, 4.500. Antara 4.300 Oke, 4.500 lah kita pakai sekarang, ya. Berarti meningkat cuma 800 selama 10 tahun. Kecil sekali. Itu sebabnya karena peningkatan pendapatan per kapita yang sedikit ini. Ya, kalau dihitung-hitung, kalau dari 15 tahun, dari 98 sampai 2014 itu kurang lebih rata-rata peningkatannya 20% per tahun. 20%. Di zaman ini 10 tahun terakhir pendapatan per kapita yang seperti saya sebut angka-angka cuma meningkat 3%. 3%. Jadi orang kalau mengatakan ini kok ekonomi makin berat, ya. Ekonomi dan cara mengukur ekonomi itu memang daya beli, pendapatan per kapita. Berapa rata-rata pendapatan masyarakat tersebut. Nah, ini nggak boleh berlanjut ini. Nah, bola ini bisa menjadi salah satu alat persatuan nasional. Betul. Nah, ini satu, ya. Jadi kita mengikutilah hal semangat dari Pak Prabowo ini untuk bagaimana memperkuat persatuan Indonesia yang 10 tahun terakhir kita diadu domba. Dan siapa yang menikmati hal tersebut? Satu, negara-negara asing yang punya kepentingan untuk menggeruk resources Indonesia. Yang kedua, oligarki. Kita rakyat bawah yang berantem dapat apa sih? Orang pendapatan per kapita hanya meningkat rata-rata 3% per tahun. Kita disuruh berantem. Mereka menikmati. Iya. Ketimpangan ekonomi makin memburuk. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh berlanjut. Karenanya momentum bola ini
sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional harus kita dorong terus. Mumpung sedang lagi Orang lagi ini semua perhatiannya. Karena potensi hanya orang bodoh saja. Di mana ada 70% seperti katakan Mas Bani tadi. Orang-orang penggemar bola kali 290 juta. Ya. 20 juta kali 70% itu kalau 300 kali 70% 210 juta. 200 juta lah. 200 juta orang yang sedang bola. Tidak ada satu kampung pun di Indonesia yang nggak ada orang main bola. Saya setuju. Berarti benar-benar ini kan potensi pasar. Di atas gunung sekalipun. Di atas gunung pun ada orang namanya Tarkam pasti rame. Iya. Dan di tingkat tertentu kita pernah melewati hal-hal baik, bagaimana kemudian liga ini dulu dikelola secara bisnis dan sebagainya. Ya kita kan paling terpuruk kemarin itu kalau ketika dikalahkan Bahrain kalau nggak salah 10-0. 10-0. Ya. Tahun berapa? Tahun 2022 ya kan? Ya, itu Piala Dunia 2022. 2022. 10-0 saat itu PSSI terpecah dua. Iya, terpecah dua. Pokoknya yang terpecah mau PSSI kan yang terpecah pasti buruk akibatnya. Betul. Nah, berantemnya kote-kote. Ya. Itu saat pemilu nanti, jangan habis pemilu berantem terus. Ya sudahlah yang berantem kita konsentrasi di bola dulu nih. Tapi kita tetap awasi supaya pemerintah ini berjalan dengan baik. Ya, oke. Nah, hal kedua yang ingin saya singgung di sini adalah semangat Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Oke. Mengejar, kata beliau, koruptor walaupun sampai kutub utara. Ya, mengejar dia akan dikejar katanya kan. Ini kan serius pemberantasan korupsi. Ya. Salah satu sebab kenapa Liga Indonesia itu bermasalah. Ya karena praktek-praktek kotor begini. Ya. Orang menyebutnya mafia bola. Sampai sekarang kan beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, dibentuk Satgas Anti Mafia Bola kan ada kan oleh pemerintah. Dan masih di PON kemarin masih kelihatan itu. Masih. Jadi ini ada tekad yang karena nggak bisa juga kita ngajak bangsa ini bersatu, tetapi korupsi terus besar-besaran seperti 10 tahun terakhir ini. Ya jadi ini hal baik, mudah-mudahan kemudian akan mengarah kepada kemudian penataan lagi liga-liga di Indonesia ini, sehingga basisnya itu nanti adalah basis memang the right man on the right place. Meritokrasi. Oke, ada like dan dislike ketika seleksi dan sebagainya. Tetapi ini adalah sifatnya bukan praktek umum ya. Selalu aja ada, nggak mungkin lah 100% bersih kan. Pasti ada yang ada saja yang mencoba mencari peluang-peluang ya. Tapi ini ada semangat gitu ya. Ada semangat untuk memberantas korupsi. Kalau korupsi ini bisa ditekan di industri bola. Karena banyak sekali. Iya. Kan baru-baru ini dipecat berapa puluh 62 orang ya kalau nggak salah ya. Sekitar dari PSSI kan. Dari PSSI dipecat langsung oleh Erick Thohir karena dia bermain di situ. Bermain korupsi kan. Praktek korupsi kan. Nah, ini kalau bisa dibersihkan pasti nanti hasilnya itu adalah kompetisi yang profesional dan sehat. Karena inti semua industri bola, kalau kita berbicara industri bola ini, itu inti terakhirnya itu adalah pertandingan sepak bola itu sendiri. Iya. Kalau mau disebut industri, senternya itu gitu. Sepak bola sendiri. Supporter itu ada, potensi dan besar. Tadi kita hitung 200 juta. Iya. Tapi kalau industri bola yang menyesakkan dada kita, skor diatur, sepak bola gajah dan sebagainya. Betul. Wasitnya juga kemudian bermain-main gitu ya. Oke, kita ada VAR sekarang ya. Nah, itu dipakai secara bertahap. Nah, kalau di level atasnya, ini kan kalau mau kita tarik ke bawah ini, sekarang itu kita pada level dunia ini. Di putaran ketiga ini. Diturun lagi nanti secara bertahap ke liga ini. Pembenahan liga ini. Kemudian terus kelompok umur dan akademi pembinaan. Termasuk misalnya dulu kita itu di sekolah-sekolah dasar itu ada klub bola. Ya, setiap olahraga itu misalkan ada jam olahraganya. Ada ya bagus lah itu. Ada berapa SD di Indonesia hari ini? Dan tidak tersentuh. Dia anak-anak itu kan daripada main gadget, suruh mereka main bola. Kan? Di situ ada
karena bola ini gabungan antara keterampilan individu dengan keterampilan tim. Iya. Iya, beda. Kalau tinju kan individu. Ini bagus untuk pendidikan. Ada leadernya, pembagian peran dan sebagainya. Ada fair play-nya. Ada fair play-nya, ada sportivitasnya. Nah, nggak sulit sebenarnya ini. Udah hidupkan lagi ada bola itu di SD di seluruh Indonesia. Di Indonesia ini sekarang itu ada kurang lebih 74.000 desa. 74.000 desa. Satu desa itu katakan misalnya rata-rata memiliki 5 SD misalnya. 5 kali 74.000, 350.000 SD. Ya. Belum di pesantren, mana ada pesantren yang nggak ada bola. Iya, betul. Tapi mungkin kondisi masalahnya ini Bang, masalah lapangan kali ya. Nggak apa-apa, yang penting tumbuh minat dulu. Ya, kalau sudah lapangan itu berarti kompetisi. Ya. Nah, di situ kemudian yang tadi saya sebut sebagai kelompok umur. Ya. Pasti anak-anak sekarang lagi demam bola. Lagi demam tinggi-tinggi. Mereka lebih kenal Ivan Jenner ketimbang pemain bola lain. Nah, banyak orang tua sekarang ini yang repot menghadapi anak-anaknya yang asosial karena terus main gadget kan. Ini bola itu salah satu solusi. Betul. Tinggal mereka sudah punya idola kan. Iya, sekarang. Ragnar, Wahaji Ragnar, Bang J dan sebagainya. Apalagi kemarin Martin Paes. Wah, itu nanti akan tambah lagi Eliano sama Martin Hingis. Iya. Ini hal-hal ini potensi-potensi harus kita raih secara maksimal ya. Jadi hal lain lagi yang barangkali dunia hari ini ya. Dunia hari ini itu dunia yang disebut akhirnya mau nggak mau kita berbicara tentang marketing. Ya, marketing, digital marketing. Nanti ada aspek brandnya dan sebagainya ya. Topik lain lah kapan-kapan kita diskusi. Tapi ini di aspek marketing. Dunia marketing hari ini dikenal sebagai marketing 4.0. Apa terutama hal yang unik dari marketing 4.0 ini? Pendekatannya pendekatan komunitas. Oke. Jadi zaman sekarang itu zaman komunitas. Dan anak-anak generasi Z ya, Gen Z yang lahir tahun 97 ini sampai kemudian 97 2017 kemudian Alpha orang-orang mereka merupakan digital native ya, penduduk asli digital. Kenapa penduduk asli? Karena mereka lahir langsung kenal digital. Betul. Belum bisa ngomong tapi sudah ngerti. Sudah main handphone. Sudah geser-geser. Ini realitas. Dan mereka itu dengan kemudahan interaksi akhirnya membentuk komunitas-komunitas. Jadi sekarang itu kecenderungan marketing itu bergerak kepada tingkat komunitas. Nah, bola ini harus bergerak ke sana. Betul. Komunitas membangun kerjasama di komunitas-komunitas. Tidak harus komunitas bola. Siapapun penggemar bola. Nah, di situ kemudian bisa nanti akhirnya menggerakkan UMKM. Ya. Nah, harus dipikir ini karena kenapa kita berbicara UMKM karena 98% unit usaha di Indonesia itu UMKM. Ini potensi besar. Potensi ya. Iya, potensi karena besar. Dari bola itu sendiri selain jersey kan fotonya aja tuh bisa jadi termasuk anak-anak bisa jadi konten kreator. Iya. Nah, itu kita baru berbicara nasional. Nanti juga kita harapkan ini perkembangan bola di tingkat daerah. Semakin banyak UMKM terlibat, ya, semakin banyak rakyat terlibat, itu semakin bagus untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Karena uang banyak berputar di kalangan menengah ke bawah. Dan industri bola ini harus mengarah ke sana, melihat peluang. Oh, ini kecenderungan dunia marketing hari ini itu adalah marketing komunitas. Bukan zaman lagi sifatnya itu adalah broadcasting kayak dulu kan. Iklan di TV, di radio. Itu boleh-boleh saja. Tetapi realitas hari ini dunia marketing bergerak ke arah apa yang disebut sebagai marketing 4.0. Jadi ketemu ini antara industri bola itu perlu pasar, perlu komunitas, perlu UMKM. Ini tinggal bagaimana dikonekkan lagi. Karena tingkat tarkam, sekelas tarkam aja kita ada perekonomian tumbuh.
ada yang Perkiraan jual tubuh. makan. Ini kemarin ya saya baca studi dari LPM FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Waktu Argentina ke sini, Ya. jumlah uangnya berputar itu 1 triliun. Wow. Iya. 1 triliun. Satu pertandingan internasional. Pertandingan internasional. Walaupun tanpa Messi itu. Tanpa Messi. Tanpa Messi. Iya, itu 1 triliun. Dan berapa kontribusinya kepada produk domestik bruto Indonesia? 500 miliar, kurang lebih 50% dari perputaran uang. Jadi ini, dan uang itu satu pertandingan. Iya, satu pertandingan itu banyak berputar di kalangan masyarakat ekonomi bawah. Dan ini salah satu alat untuk mengangkat ekonomi bawah. Alat untuk menekan ketimpangan ekonomi. Karena salah satu inti dari suatu strategi kita mengangkat ketimpangan ekonomi itu semakin banyak uang berputar di kalangan menengah bawah. Ada pemikir Amerika besar namanya Ray Dalio. Seharusnya uang itu bagaimana didorong oleh pemerintah berputar pada 60% masyarakat ekonomi bawah. Ini dia pengusaha besar dan pemikir dan pengusaha besar. Dan itu ada di sepak bola bisa terjadi. Ada yang tadi saya sebut yang studi LPM FEB-UI itu yang menyebabkan 1 triliun uang satu event saja. Itu uang berputar 1 triliun, kemudian produk domestik bruto yang terbentuk 500 miliar. Saya duga sekitar 75%-nya itu pada masyarakat ekonomi bawah. Berputar. Jadi bukan 60% seperti Karen. Ini alat yang bisa Spanyol, Liga Spanyol itu kontribusinya terhadap produk domestik bruto Spanyol itu kurang lebih 2%. Iya, jadi ini hal besar karena mereka hidup sudah benar pengelolaannya. Dan kita harus mengarah ke sana. Betul. Apalagi kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, ini bisa menjadi salah satu sektor. Asal core intinya itu kompetisi liga itu diarahkan semakin baik. Nanti menular ke bawah. Anak-anak itu bisa. Karena kalau kita berbicara industri, berbicara tentang yang saya sebut tadi potensi pasarnya atau supporter lah, atau whatever lah we call funds apa dan sebagainya. Ya, kemudian ketika ada potensi besar biasanya korporasi masuk. Iya, biasanya. Kan biasanya begitu kan? Akan ikut. Ya. Di mana orang ngumpul di situ masuk itu iklan apa dan sebagainya. Bahasa anak-anak sekarang traffic. Begitu ada traffic, maka bisnis akan masuk ke situ. Iklan akan masuk ke situ. Di Tarkam aja begitu masuk ada Tarkam, ada spanduk. Ada apa? Dulu kalau kita masih kecil, saya dari kampung Mas Bani ya. Untuk mendatangkan traffic, mendatangkan keramaian, biasanya penjual obat itu main sulap dulu gitu. Main kebal-kebalan dulu. Itu untuk mendatangkan traffic gitu. Nah, ini semua bola itu traffic. Iya, betul. Tarkam saja ada traffic. Ya, itu Tarkam aja hidup itu. Jangan dirusak potensi besar ini karena praktek liga bola yang nggak benar pertandingan yang merupakan yang diatur ya. Diatur. Nah, kalau kita berbicara ada supporternya, ada penggemarnya, yang tadi 70% itu kan 200 juta. Kemudian media juga sekarang semakin mudah. Ini kan penghubungnya ini medianya kan nanti kan. Betul. Kemudian nanti ada klub bolanya. Kalau ada uang masuk ke dalam industri ini, klub bola pun makin sejahtera. Cuma jangan jalan pintas, nggak ada. Nggak ada jalan pintas itu. Matahari aja nggak bisa langsung siang. Harus pelan-pelan dulu. Turun pun pelan-pelan, nggak bisa dipaksa. Pemancingnya sekarang, trigger faktornya ya. Timnas. Timnas ini. Nanti akan ini. Tapi jangan kemudian momentum yang sudah bagus ini dirusak oleh mafia. Atau dirusak oleh kita berantem. Ini naturalisasi ini. Ya, perlu suara-suara itu minor sih, Bang. Iya, minor. Cuma kan lebih bagus udah kita dukung lah sekarang ini. Mereka nggak mungkin pikiran kita kan mencari panggung juga atau kalah taruhan. Kalah taruhan kan bisa juga jadi mereka marah-marah gitu kan. Jadi nanti itu Mas Bani kalau saya lihat ya, core dari semua ini adalah kompetisi yang sehat. Di tingkat liganya sehat. Ini akan turun ke bawah nih semuanya. Tingkat RT kalau perlu ya. Dahsyat sekali. Ini potensi pasar besar. Karena saya ingat omongan Gonzales tuh bilang, ini Indonesia bukan negara, dia bilang. Ini sudah kayak benua. Saya main dari Pak Punjung Pandang ke
Sriwijaya katanya. Itu kan berjam-jam katanya. Iya. Dan Amerika itu dari bagian barat ke timur sama seperti jarak dari Papua ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Itu kita kalau dari segi bentangan wilayahnya, itu kita seluas Amerika. Ini negaranya potensinya besar. Betul. Iya, termasuk industri bolanya. Iya. Asal kita itu udahlah, berhentilah yang koruptor-koruptor tobat-tobat lah ya, mafia-mafia bukan zamannya lah ya gitu ya. Iya, karena kita ke negara lain aja kalau dia mau kalau mau jahat merantau aja ke luar negeri. Yang mau jahat-jahat jangan ngurusin di sini. Iya, yang mau ngurusin ke luar negeri aja, merantau, ngerepotin aja negara ini. Jadi saya malah berpikir, nah, apa dampaknya, Pak? Oke. Ketika semua elemen yang saya sebutkan tadi, nanti pasti gaji pemain bola jadi bagus, betul. Gaji pelatih jadi bagus, Ya. Sehingga orang makin ingin lah jadi pemain bola. Ya. Jadi ketika mereka main di level internasional pun gajinya makin bagus. Ya. Kalau saya kecil dulu saya mau jadi pemain bola kan orang tua pasti nanya ngapain jadi pemain bola, nggak ada duitnya. Gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan orang tuanya dukung. Ya, asal ini kompetisinya benar. Nah, di aspek ini juga akhirnya tadi kalau saya berbicara SD, berapa ratus ribu SD seluruh Indonesia. Ini lomba SD tinggal di kampung-kampung aja. Kan dulu ada PON untuk pertandingan olahraga pelajar. Ya, pelajar apa namanya? Ada sempat. Ada itu dulu ya. Kemana itu sekarang hilang? Hilang ya. Hilang. Nah, ini anak-anak kita yang sekarang itu asik dengan gadget terus ya, bola ini bisa menumbuhkan hal tersebut. Betul. Jadi ini industri kalau kita lihat tadi beberapa pelakunya, stakeholder utamanya ini ya, mulai dari UMKM, mulai dari komunitas, mulai dari supporter, mulai dari ketika ini ada traffic, mulai banyak traffic di situ pasti masuk sponsor. Dan datang dengan sendirinya. Media juga. Lihat aja berita yang kita baca hari ini itu kalau sudah bicara bola sudah. Iya. Akhirnya apa nih, klub juga makin sejahtera. Klub nanti jadi profesional dan sebagainya. Kita punya pengalaman kok, liga dulu itu dikelola oleh swasta dan pernah bagus juga. Jadi awal-awal barangkali perlu lah, terutama di daerah-daerah ya. Karena ini multiplier efeknya banyak ke masyarakat bawah. Pemda itu mendukung lah ya kelompok umur dan sebagainya. Tapi lama-lama kan nanti sepenuhnya bisa lepas dari profesional aja, bisnis aja. Dan itu mungkin selama inti dari dunia sepak bola ini kompetisi di tingkat paling atas ini itu berjalan secara fair. Nanti menular ke bawah itu. Jadi promosi, degradasi tim itu memang karena profesional, bukan karena diatur. Apalagi di Sintayong juga profesional kan, semacam Rido yang lain dari luar, satu-satu dari Persija main gitu kan, dia masih membuka kesempatan. Dan nanti itu akan bergerak kepada keseimbangan. Ketika pemain-pemain domestik, pemain-pemain itu makin ini. Dan transfer ilmu juga itu, Bang. Oh iya, sama kebiasaan. Kebiasaan ini kan kebiasaan baik itu menular, sama seperti kebiasaan buruk juga. Betul. Daya juang juga itu kan menular. Iya, betul. Dan itu nggak bisa dengan teori, harus langsung dikeburkan. Betul. Iya, saya sepakat. Sehingga memang kalau saya melihat naturalisasi ini keperluan, memang sangat kita perlukan. Penting. Lagi pula naturalisasi kita kan beda dengan yang dulu-dulu ya. Kalau sekarang ini kan Sintayong seperti cari bikin puzzle. Jadi dia tinggal cari gambar-gambar yang sesuai gitu. Kalau dulu kan siapa mau 5 tahun di situ menjadi pemain naturalisasi, ayo. Dan dengan kondisi begini, kita masuk babak ketiga saja, itu makin menarik. Pemain-pemain yang ada hubungan darah Indonesia untuk membela Indonesia. Apalagi kalau kita masuk Pildun. Dan nggak apa-apa, terima aja dulu. Karena nanti yang akan masuk ke timnas kita itu yang lebih baik dari yang sudah masuk sekarang. Mekanisme pasar biasa kok. Ketika ada potensi baik, maka dia akan turun, ditarik, akan datang. Dan bukan cuma dari Belanda, saya yakin dari negara-negara pun kan banyak orang-orang kita yang ada di mana-mana. Jadi nanti itu akan semakin kalau bahasa itu semakin banyak yang pemain-pemain grade A, grade A,
level atasnya kemudian menjadi anggota tim, dan ini akan menurun. Lama-lama masuk ke level klub apa dan sebagainya. Ini hal-hal yang merupakan ya, optimisme kita bahwa industri bola ini sangat dahsyat. Potensinya besar. Bahkan saya ngelihat di Instagram ada anak muda, dia jual foto, poster pemain bola. Dia jual nggak murah gitu kan. Dan itu kan pasar juga. Iya. Dan anak-anak muda sekarang itu dalam hal begitu kreatif. Jadi poster yang di dinding tinggal tempel gitu, dia buat gitu, ayo bikin poster-poster ini, mau foto siapa. Dan itu kan satu terobosan gitu ya. Jadi buat mereka menarik sekali gitu kan. Yang jual outlet di pinggir jalan, saya sering lihat dengan covernya pemain-pemain bola itu itu laku mereka. Banyak hal yang bisa. Asal jangan dirusak di jantungnya. Kompetisi itu jangan dirusak. Mulai ditatasnya. Oke, kita tata Pildun, tapi kompetisi juga mulai dilirik. Tetap saja nggak bisa semuanya kita satu-satu ya. Satu-satu. Tapi core yang teratasnya dulu kita pegang ya. Itu dulu gitu, membangkitkan semangat kebanggaan, rasa persatuan bangsa ini. Setelah tercabik-cabik selama 10 tahun terakhir ini sangat merugikan Indonesia. Dan kita sekarang, Mas Bani, kita sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu ada dua, bisa jadi bonus, bisa jadi bencana demografi. Katastrofe. Bisa jadi bencana, bisa jadi musibah. Kapan suatu demografi itu menjadi musibah? Ketika makin banyak pengangguran terdidik. Seperti sekarang ini, 10 juta kelas menengah, ini bahaya ini. Ini warning ini bagi ini merupakan beban berat bagi Presiden baru Prabowo ya. Tapi ini harus diwaspadai dengan baik. Dan kita melihat bola ini salah satu potensi untuk bangkit kembali ekonominya ya. Industri. Asal yang penting kan persatuan dulu, Bang. Persatuan dulu, di situ udah bersatu, kita mau berbuat ekonomi aja gampang. Kita Pildunnya masuk. Sekarang pun sudah dapat lah itu apapun yang terjadi. Apalagi kalau kita bisa masuk Piala Dunia ya. Apalagi sekarang 2 terakhir ini kan termasuk grade A juga yang masuk. Dan nanti akan ada lagi yang berminat. Betul. Biasanya kita menang 2 kali lagi. Nanti lihat aja pasti ada lagi yang berminat. Ada yang masuk lagi. Kelemahan kita sekarang kan di striker kalau tapi striker sudah potensi. Kemarin Hoki Carakas setelah dilatih dengan asistennya Sintayong, 2 gol langsung dia main dengan gaya yang dilatih waktu itu. Termasuk itu siapa? Ramadan Sananta juga ngegolin juga. Jadi mereka justru belajar kan sekarang. Pasti punya imbas hal begini karena keterampilan itu menular. Betul. Yang baik itu menular. Mungkin mereka nggak berpikir gimana caranya kan, yang selama ini kan mereka nggak tahu caranya. Sekarang ditunjukkan sama goal getter dari Korea kan. Gini loh cara ngegolin gitu. Jadi daya juang pun itu menular. Ketika kita ketemu dengan orang-orang nggak bersemangat, kita juga ikut nggak bersemangat. Ketika kita ketemu dengan mereka melihat pemain-pemain yang begitu bergairah, begitu bersemangat, mereka tertular juga. Betul. Dan itu nggak bisa teori gitu, harus praktek langsung di lapangan. Ya kayak Hernando Ari ngelihat Martin Paes, dia kan terpacu. Lihat aja setelah waktu Australia, saya lihat dia datang ke Martin Paes, dia peluk. Dia mengakui bahwa Martin Paes itu memang better sendiri, begitu kan, lebih baik dibandingkan. Kan keterampilannya yang bisa dipaksa. Dan dia harus terpacu untuk ngalahin. Kan kompetisi itu sehat. Di level jantung sepak bola, level kompetisi itu harus dibenahi. Tapi kita mulai dari Pildun dulu. Turun nanti kelompok umur terus. Karena begitu sepak bola ini menyebar seluruh Indonesia, itu bagus untuk pemerataan ekonomi. Geografinya masuk di situ. Dan disitulah awal kebangkitan ekonomi kita mudah-mudahan Indonesia. UMKM, komunitas. Dan ketika kemudian sepak bola ini kita bisa kaitkan dengan kompetisinya itu kompetisi profesional di level manapun suatu saat dalam jangka panjang, di situ komunitas akan masuk, UMKM akan masuk, industri pun akan masuk. Tapi jangan kemudian juga sepak bola ini dikuasai oleh oligarki, bahaya itu. Saya sepakat. Iya. Karena orang rakus itu nggak ada batas. Betul. Dan itu harus kita jaga. Harus dijaga. Menarik sekali Bang Andi. Cuman sayangnya waktu kita terbatas.
Jadi lain kali kita mungkin akan lanjutkan lagi dengan tema-tema yang seperti ya, ini. kita dari sekian yang saya sebut tadi ya, mulai dari supporternya, kemudian kemudian inti dari sepak bola ini kompetisi yang sehat profesional, kemudian nanti itu ketika ada traffic, makin banyak traffic, keramaian-keramaian pasti masuk sponsor. Ya, dengan sendirinya akan datang. Sendirinya. Kemudian UMKM, komunitas, itu maka klub itu pasti akan itu sejahtera klub. Sejahtera, pemain sejahtera, masyarakat sekitar, pelatih sejahtera, masyarakat sekitar, referee juga jadi sejahtera, masyarakat sejahtera. Memang perlu, cuma masalahnya nggak ada jalan pintas. Dan memang nggak ada jalan pintas. Itu jalan yang terbaik lah saya pikir untuk naturalisasi, karena itu juga anak bangsa juga, bukan? Itu memang harus kita lakukan intervensi kalau bahasa saya. Jangan pasar dibiarkan bergerak begitu, harus perlu ada intervensi. Ini sudah benar langkah kita. Dipakai di sana sayang, bagus kok. Di sana kan dia harus antri lagi, di sini kesempatannya di sini luar biasa. Besar, mereka kaget dengan bagaimana jumlah follower mereka langsung naik. Karena kita memang negara ini negara gila bola. Dari zaman dulu, dari jadi saya kecil pun seperti itu, karena kita menunggu kapan timnas kita. Sekarang alhamdulillah sudah seperti itu. This is a moment. Insya Allah. Oke, Bang Andi, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Kami UI Channel, kita akan kembali di episode berikut dengan tema-tema yang menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.